Shalom, salam sehat untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini Mr. Hari akan mengajar materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita supaya kita dikuatkan dan dibekali oleh hikmat daripada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan sertai kami, pelajaran kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Hari ini kita akan melanjutkan di pembelajaran kita di bab yang keempat, yaitu gereja membawa perubahan. Sekali lagi, hari ini kita akan melanjutkan di bab yang keempat, gereja membawa perubahan baru. Kalau kita melihat di bab keempat ini masuk di bagian yang kedua, yaitu gereja membawa perubahan. Ada 3 perikopnya ya. Yang pertama itu perubahan dunia dalam kemajuannya di poin A. Di poin B yaitu fungsi gereja di tengah perubahan dunia. Dan di poin C yaitu perubahan baru yang dihadirkan gereja. Nah, untuk hari ini kita akan membahas di poin A dan poin B. Jangan pernah lupakan juga di bagian yang pertama dari bab 1 sampai bab 3, di situ ada karya Allah dalam pertumbuhan gereja. Ini ada sangkut pautnya nanti dengan bab bagian 2. Karena ketika kita belajar di bagian yang kedua, gereja membawa perubahan yang baru, kita harus melihat bahwa ada kehadiran Allah dalam gereja mula-mula di bab yang pertama, dan di bab yang kedua ada kehadiran Allah dalam pertumbuhan gereja. Dan di bab yang ketiga ada gereja sebagai umat Allah. Nah, kalau kita melihat di bagian yang kedua, di bab yang keempat ini, gereja membawa perubahan baru. Sekali lagi bacaan Alkitab kita untuk hari ini ada di Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tetapi kita tidak membacanya semua. Mister bisa bacakan Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 10. Di situ perikopnya Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artahsasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja karena aku kelihatan sedih dan yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku sangat sedih dan takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selama-lamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau ingini?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali," dan seterusnya. Nah, di sini Nehemia punya kerinduan untuk membangun kembali lagi kota di Yerusalem yang dulunya hancur, yang dulunya remuk. Ketika sebelumnya, kalau kalian melihat di ayat-ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, bangsa Israel itu bertubi-tubi ya mengalami pembuangan ketika dia jatuh ketika di perebutan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Raja Salomo yang mulai kalah setelah anak-anaknya diwariskan ke anak-anaknya, dan anak-anaknya justru saling berantem ya satu dengan yang lain ketika mengalami kekuasaan yang begitu bagus, tetapi karena perebutan kekayaan akhirnya mereka satu dengan yang lain berantem. Nah, akhirnya mereka justru kalah dan dijajah oleh bangsa yang lain. Nah, di sini kita tahu bahwa Nehemia punya kerinduan untuk membangun kembali Yerusalem yang dulunya hancur, yang remuk, dan dia memohon kepada raja supaya dia mengembalikan untuk kotanya lebih baik lagi. Nah, kalau kita melihat juga di
Nehemia pasal 11 ya. Pasal 2 ayat 11 sampai 20 tadi. Di situ kalau kalian melihat juga tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, nanti kita akan membahas lebih lagi. Kalau kalian membacanya, maka tibalah di Yerusalem. Jadi Nehemia ini tiba di Yerusalem. Sudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang yang menyertai aku. Aku tidak akan memberitahukan kepada siapapun yang kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga ada yang lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Jadi Yerusalem benar-benar ingin membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, nanti kita akan membahas lebih lagi apa sih yang Nehemia lakukan. Mari kita masuk di poin yang ke A supaya kita lebih mendalami kehidupan kisah Nehemia di pasal 2 ayat 1 sampai 20. Apa hubungannya dengan gereja membawa perubahan baru? Langsung kita masuk di poin ke A. Nah, kalau kita melihat, kalau kalian membacanya di bacaan 32, di halaman 32, bab yang keempat, di situ poin A, perubahan dunia dalam kemajuannya. Kalau kita mengerti ya cerita tentang Denny baru saja tiba di desa kelahirannya. Jadi ada satu cerita bahwa Denny baru saja tiba di desa kelahirannya. Sejak lama ia menahan rindu untuk menikmati suasana desa. Tapi kali ini ia berdiri termanggung atau tercengang ya, memandang ke sekelilingnya. Bahwa 20 tahun yang lalu, jadi ketika dia sudah merantau dan dia kembali ke tempat asalnya, 20 tahun lalu ketika ia meninggalkan desa Mekarsari, suasananya tidak seperti yang saat itu dia lihat. Kakinya melangkah perlahan menuju tepi jalan yang terjal, di mana air bening yang mengalir terkenang ketika ia bermain air bersama sepupunya yaitu Ari. Nah, parit itu tempat tetap ada tetapi dipenuhi rumput liar dan sampah. Jadi dulunya asri, dulunya bagus, tetapi setelah 20 tahun dipenuhi dengan rumput liar dan sampah. Hatinya tak sabar ingin segera tiba di rumah Paman Sam. Nah, Denny mempercepat langkahnya, matanya terpana melihat gedung megah di sebelah rumah Paman Sam yang sederhana. Sebuah pusat perbelanjaan berdiri megah di atas lapangan sepak bola, tempat dulu mereka berlarian mengejar bola. Nah, jadi singkat cerita, setelah disambut gembira oleh keluarga pamannya, Denny dipersilakan beristirahat di kamar yang sudah disiapkan. Nah, rumah ini seperti rumah yang dulu sederhana dan sejuk batinnya. Tapi di mana Ari sepupunya itu, Ari yang dipanggil Denny sambil berkeliling rumah. Ya, Denny. Ya, Ari itu memeluk saudaranya sepupunya itu erat-erat, tangannya menggenggam handphone terbaru pemberian ayahnya. Lalu mereka berdua asik bermain game. Jadi ketika si Denny ini bermain ke rumah pamannya, dia bertemu dengan sepupunya, tapi justru ketika mereka bertemu, mereka ya dengan sibuknya mereka dengan handphone, lupa dengan kegiatan yang dulunya bercanda bermain bersama dengan suasana yang ada. Nah, kalau kita melihat bahwa di cerita yang kalian atau yang kita baca pada hari ini di halaman 32 sampai 33, di sini kita bisa melihat bahwa dunia ini semakin maju dan semakin canggih. Banyak perkembangannya dan perubahan di mana-mana. Yang mengalaminya tidak hanya segelintir orang di kalangan tertentu, tetapi semua lapisan masyarakat. Jadi dunia ini semakin maju dan semakin canggih sampai sekarang ini ya, di era tahun 2021. Kalau kemarin kalian melihat juga beberapa bulan yang lalu di Skotlandia menciptakan mobil bisa terbang di dalam jangka waktu kurang lebih lama sekali, kurang lebih beberapa 30 menit lebih. Dan di sini kita melihat bahwa dunia itu semakin maju dan semakin canggih. Handphone pun, kalau kalian tahu dulu handphone yang nggak bisa WhatsApp, yang dulunya masih pakai BlackBerry dan lain sebagainya, sekarang sudah pakai WhatsApp dengan canggihnya teknologi. Bahkan dengan beberapa aplikasi ya, banyak sekali ya, seperti Facebook, Twitter, chat, Line, BBM, Messenger, Skype, video call. Sekarang kalau misalnya kita belajar juga pakai Zoom. Jadi dunia ini semakin maju dan semakin canggih dan semakin berkembang. Mau nggak mau,
Jadi masyarakat ini mengalami suatu perubahan. Nah, kalau kita mau memperhatikan ya berita di televisi, jadi ada banyak juga anak yang diculik setelah berkenalan melalui Facebook. Jadi ada kejadian kasus-kasus kriminal. Jadi setelah ada beberapa di mana anak diculik karena setelah berkenalan di Facebook, salah perkenalan, salah pergaulan, atau jejaringan sosial yang lain dan sebagainya. Ada pemerasan atau penipuan melalui WhatsApp, melalui chat, atau hoax dan lain sebagainya di handphone kita, ada pesan singkat di handphone kita. Terus di mana kita bertengkar melalui komunikasi di telepon genggam dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang terjadi beberapa ini semakin berkembangnya maju dunia yang ada. Dan yang menjadi pertanyaan, dan bagaimana dengan komunikasi di dalam rumah kita? Ini menjadi perenungan buat kita. Apakah di dalam kehidupan kita, di dalam rumah kita, di dalam anggota keluarga kita, apa yang terjadi dengan komunikasi kita di rumah? Anggota keluarga kita yang jarang berbicara secara langsung karena sudah merasa cukup melalui pesan singkat atau melalui handphone. Apakah ada suasana keakraban, masih ada keakraban atau tidak? Atau justru sibuk dengan yang lain, atau justru kita sendiri yang mengabaikan komunikasi secara langsung dengan orang tua, tapi malah justru kita sibuk dengan handphone kita, dengan gadget kita, dengan aktivitas kita sendiri tanpa mempedulikan komunikasi dengan orang tua, keluarga, dan teman dan lain sebagainya. Kemajuan dan perkembangan zaman memang memberi banyak manfaat yang baik. Jadi kemajuan dan perkembangan zaman memang memberi banyak manfaat yang baik, tetapi juga membuat pergeseran nilai, penurunan moral, dan juga kejahatan. Tadi Mister sudah singgung. Nah, anak remaja bersikap tidak santun kepada orang tuanya, berkata-kata kasar kepada orang lain, mengganti nama teman dengan nama hewan, nama lain sebagainya, kata-kata yang menghina dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka ditegur, remaja itu berkata bahwa ini zamannya sudah lain, sudah maju dan lain sebagainya. Tidak hanya dalam pergaulan, tetapi juga dalam keluarga, benar nggak? Itu menjadi kerenungan buat kita, bahwa kehangatan dalam canda mulai terkikis. Jadi kebersamaan, guyon bersama, apalagi kita di masa pandemi seperti ini, yang dulunya di kelas bisa akrab, bisa bercanda, sekarang dengan keterbatasan, dengan era yang berbeda, kita pakai handphone, ya jarang sekali kita bisa ketawa ke sini, bisa bermain bersama, duduk bareng bersama di kelas dan lain sebagainya. Berbeda sekali ya. Nah, tidak hanya dalam pergaulan, tetapi dalam keluarga pun juga kita enggan atau mulai berkurang. Nah, kehangatan dalam canda mulai terkikis, digantikan dengan komunikasi dengan berbagai simbol dan bahasa tertulis. Bahkan dengan handphone yang begitu kita lekat dengan handphone, kita lupa dengan orang lain, kita lupa dengan orang tua. Mister pun pernah mengalaminya, sibuk dengan handphone, game, lupa dengan keluarga. Nah, ketika Mister sadar bahwa itu salah, Mister hilangkan itu. Bermain game tidak salah, tetapi ketika kita salah ketika kita terlalu asik, terlalu full di situ, dan kita lupa untuk semuanya, bahkan lupa untuk mengerjakan tugas. Nah, ini kan yang salah ya. Jadi pergeseran nilai, penurunan moral, dan juga kejahatan banyak sekali. Justru perkembangan zaman membuat kita jauh dari setiap hal-hal yang baik, tapi justru menjauhkan kita dari hal-hal yang baik, dan justru kita hidupnya justru tidak teratur, lupa aktivitas, lupa makan, lupa segalanya lah kalau kita sudah sibuk di handphone. Salah satunya ya, kemajuan semakin canggih ini. Kalau kita melihat bahwa kemajuan membawa itu perubahan, serta perubahan bahkan pergeseran, tetapi juga ada nilai positifnya, tetapi juga ada nilai negatifnya. Jadi seimbang. Kita harus melihat bahwa perkembangan kemajuan dunia itu ada nilai positifnya, tetapi juga ada nilai negatifnya jika kita tidak dapat bersikap benar terhadap kemajuan. Jadi negatif kalau kita tidak bersikap benar terhadap kemajuan. Nah, inilah konsekuensi dari kemajuan zaman yang tidak dapat dihindari. Dan remaja bertumbuh, belajar, dan hidup di tengah perkembangan zaman seperti ini. Itu sebabnya jangan biarkan kita justru bersikap tidak benar terhadap kemajuan, dan akhirnya justru
timbul hal-hal yang negatif. Harusnya bisa menyimbangi. Boleh bermain game dengan handphone kita, tapi jangan lupa kita belajar, jangan lupa membantu orang tua, jangan lupa kita makan juga, jangan lupa segalanya. Seolah melupakan segalanya. Nah, ini menjadi poin penting kita. Nah, saat ini kita mau belajar kepada atau kehidupan Nehemia yang kita baca tadi di Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 20. Ketika Nehemia diutus Tuhan untuk memperbaiki keadaan Yerusalem, ia diperhadapkan dengan orang-orang yang menentang perubahan. Jadi ketika dia diutus Tuhan untuk memperbaiki keadaan Yerusalem, ia diperhadapkan dengan orang-orang yang menentang perubahan. Mereka hidup dalam keputusannya dan menghalangi pembangunan kembali Yerusalem, mengalami pembuangan sebagai tawanan selama 70 tahun yang telah membentuk pola pikir yang pesimis terhadap perubahan. Ibaratnya kita zaman dulu ya, sudah 45, mereka merdeka atas penjajahan bangsa Jepang. Ketika mereka berubah sesuatu yang baru dengan kehidupan yang baru, mereka dengan mindset mereka, dengan pola pikir mereka yang dulunya dijajah untuk baik lagi, untuk kembali sesuatu yang baru, sesuatu yang bagus, itu mindernya itu pasti ada, pesimisnya itu ada, rasa kurangnya ciutnya hatinya itu pasti ada. Nah, disitulah tantangan Nehemia ketika Nehemia ini ingin memperbaiki keadaan Yerusalem. Ya, diperhadapkan dengan orang-orang yang menentang perubahan, sesuatu yang baru, sesuatu yang harusnya baik, tapi justru nggak mau. Kita bisa melihat bahwa tetapi Nehemia yakin, ini yang harus kita teladani. Begitu banyak tantangan, begitu banyak orang yang menentang dia, Nehemia yakin pada pertolongan Tuhan dan memulai pembangunan itu dengan optimis. Nehemia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Di situ katakan bahwa Nehemia yakin akan pertolongan Tuhan. Kita tahu bahwa perubahan era zaman seperti ini, apalagi kalian dituntut dengan harus pinternya multimedia di era pandemi ya. Gara-gara pandemi seperti ini, mau nggak mau kita belajar yang namanya multimedia harus lebih baik lagi. Karena kalau tidak kita ketinggalan ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita dituntut dengan multimedia. Kita mau belajar seperti Nehemia, bahwa Nehemia menggunakan sesuatu perkembangan zaman ini dengan hal yang positif, tidak dengan hal-hal yang negatif. Nehemia tetap yakin pada pertolongan Tuhan dan mulai pembangunan itu dengan optimis. Perubahan dunia dalam kemajuannya. Di poin A ini supaya bisa kita lakukan lebih lagi. Nehemia memulai pembaruannya di Yerusalem dengan pembangunan tembok, sedangkan Esra memulainya dengan urusan kerohanian Israel. Esra membacakan Taurat untuk pertama kalinya setelah bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel. Kalau kalian membacanya di pasal 5 ayat 19 dan pasal 13 ayat 31. Esra membacakan Taurat, jadi lebih membangun rohaninya, jadi Nehemia lebih membangun kepada Yerusalemnya. Sama-sama bagus ya di dalam perubahan, di dalam perkembangan zaman pada waktu itu. Nah, di dalam perkembangan dunia, Israel tetap mengusahakan kesejahteraan bangsanya sendiri sampai kapanpun. Bahkan kalau kita tahu kehidupan Ratu Esther, pada waktu itu Ratu mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan hak hidupnya bangsanya sendiri. Jadi ketika ada perubahan, ketika ada tantangan, mereka ketiga tokoh ini ya, baik Nehemia, Esra, dan Ratu Esther, mereka benar-benar berjuang untuk kehidupan bangsanya. Mereka memperjuangkan kehidupan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi untuk bangsanya. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana perubahan yang ada di era pandemi seperti ini. Bangsa kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus juga multimedia ini harus memahami lebih lagi. Nah, itu yang menjadi dorongan kita sebagai gereja kita sendiri. Kalau melihat kita mau melanjutkan di poin ke B, fungsi gereja di tengah perubahan. Kalau tadi kan perubahan-perubahan yang terjadi dan kita belajar dari ketiga tokoh Nehemia, baik Esra dan baik Ratu Esther. Kita sudah belajar dari ketiga tokoh itu, dan saat ini fungsi gereja atau kita sendiri, kalau kita belajar bahwa gereja itu bukan berbicara tentang bangunan atau fisik, tapi kita sendiri ya. Dimana kita mau belajar lebih lagi poin B ini, fungsi gereja di tengah perubahan dunia. Gereja lahir dan tumbuh di tengah masyarakat sejak mulanya.
Gereja tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat sosial. Nah, ini merupakan alasan mengapa gereja harus melaksanakan fungsinya di tengah masyarakat. Jadi gereja harus menjadi teladan, gereja harus menjadi berkat di tengah lingkungan masyarakat saat ini. Untuk melaksanakan fungsinya, gereja bertanggung jawab mempertahankan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Agar Injil disampaikan dapat menjawab kebutuhan umat, Injil tidak berarti apa-apa jika tidak terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, gereja perlu meningkatkan kepedulian sosial agar dapat memberi solusi terhadap semua permasalahan dalam masyarakat, termasuk gereja juga baksos ya. Bahkan di masa pandemi seperti ini, gereja harus menjadi jawaban. Diri kita sendiri harus menjadi berkat, nggak boleh loyo dalam semangat belajar, karena harus kalian buktikan bahwa di tantangan pada kita saat ini, bahwa gereja di tengah perubahan dunia dengan era maju seperti ini, bahkan di masa pandemi seperti ini, orang harus dituntut multimedia, apalagi kalian sebagai pelajar harus cara belajarnya nggak boleh monoton seperti itu, harus lebih next level lagi. Nah, disitulah peran kalian ketika kalian mengalami perubahan, ketika mengalami zaman yang nggak enak atau zaman yang mulai harus maju, kalian harus benar-benar lebih baik lagi. Kalian harus bisa menjadi berkat, kalian harus menjadi mengatasi perubahan ini dengan baik. Nah, kalau kita melihat bahwa gereja menyampaikan kebenaran untuk menghapus kesalahan bahkan kejahatan dari hidup manusia. Kebenaran yang disampaikan gereja berdasarkan Alkitab. Kebenaran ini adalah kebenaran Allah yang dapat mengubah kehidupan manusia dari cara hidup yang salah menjadi cara hidup yang benar. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa ketika kita sudah ditebus, ketika kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, mari harusnya kalian sebagai remaja, generasi bangsa, juga bangsa Indonesia, kalian harus membangun bangsa ini untuk lebih baik lagi. Seperti Nehemia tadi. Dan bahkan seperti Esra, di dalam kerohaniannya dia membangun kerohaniannya lebih baik supaya tidak menyalahgunakan multimedia yang salah. Facebook kita gunakan dengan baik, Twitter kita gunakan dengan baik, WhatsApp, bahkan game. Ya, ada waktunya untuk santai, ada waktunya fun, tapi kita juga berkata-kata yang harus lebih baik lagi ketika kita bermain game. Biasanya kalau sudah asik main game, kata-katanya dengan temannya kasar lah, ketika kalah dan lain sebagainya. Ini harus jadi contoh ya, bahwa kalian sebagai gereja yang mengatasi perubahan dunia ini. Ini fungsinya. Kalian harus membangunnya dengan baik seperti Nehemia. Kalian harus membangun kerohanian juga dengan baik supaya tidak menyalahkan aturan, dan kalian harus punya kerinduan seperti Ratu Esther untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bagus lagi. Apalagi kalian generasi muda yang akan meneruskan bangsa ini lebih baik lagi. Dunia boleh berkembang. Ini menjadi poinnya. Dunia boleh berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi boleh canggih, tetapi kebenaran ilahi adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh berubah. Harus menjadi patokannya adalah dasarnya firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat hidup kita, menjadi pegangan buat hidup kita. Dan kita belajar beberapa tokoh, mereka ketika mengalami perubahan dunia, mengalami perubahan zaman, mengalami perubahan atau tantangan hidup, mereka senantiasa justru menjadi berkat, menjadi alat Tuhan. Nah, kita sebagai gereja secara pribadi juga bertanggung jawab menjalankan fungsi dalam pergaulannya sehari-hari. Fungsi itu dapat dirasakan oleh orang lain jika kita memanfaatkan perkembangan zaman untuk semua hal yang baik dan benar. Ini menjadi poinnya. Dalam pergaulan hendaknya berkata-kata dan berperilaku sesuai dengan kebenaran dan bersikap adil terhadap semua orang. Jadi contohnya ketika main game kalah, janganlah gunakan kata-kata kasar. Teruslah menjadi berkat. Atau dalam setiap aktivitas kita, ada waktunya bermain game, ada waktunya membantu orang tua, ada waktunya belajar. Jangan lupakan itu. Harus jadi contoh. Itu sebabnya kesalahan atau kejahatan orang lain tidak boleh mempengaruhi kamu atau kita semua untuk turut berbuat jahat. Sebaliknya, kehadiran kita dapat memberi teladan yang benar kepada orang lain. Nah, itu saja yang dapat Mister berikan di poin A dan poin B. Semoga memberkati hidup kita ketika kita mengalami kemajuan dunia ini. Apalagi di masa pandemi kita harus dituntut untuk multimedia, harus tahu, serba tahu dan harus tahu. Tapi kita mau belajar seperti Nehemia, membangun sesuatu yang lebih baik lagi dan tetap semangat dalam pertolongan Tuhan.
tidak peduli masalah tantangan yang ada. Belajar dari Esra, di mana hidupnya tetap membangun kerohaniannya lebih baik lagi. Jadi mendasarkan semuanya takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, kita mau belajar dari Ratu Esther, di mana peduli kepada bangsanya, peduli kepada generasi penerusnya. Kalian sebagai anak-anak muda, menjadi remaja pemuda yang harusnya lebih lagi menjadi generasi yang Tuhan mau, yang Tuhan cintai, yang benar-benar kita bisa menjadi berkat, menjadi teladan untuk banyak orang. Itu saja yang dapat Mister berikan. Jika ada pertanyaan, kalian dapat WA kepada Mister secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Tetap semangat ya. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sertai kami. Apapun yang kami pelajari Tuhan, materi kami pada hari ini, biarlah Tuhan yang akan memberi kami hikmat dan kekuatan lebih lagi. Berkati untuk kedua orang tua kami lebih lagi, biarlah kasih-Mu dan kebaikan-Mu senantiasa ada buat kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tetap semangat, see you next time, God bless you all.